Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widiana Saskia Putri, NPM 442 dari kelas M4 akan mempresentasikan tentang anggaran tenaga kerja langsung. Yang pertama, pengertian anggaran tenaga kerja langsung. Anggaran tenaga kerja langsung merupakan perencanaan rinci mengenai biaya tenaga kerja langsung yang akan dibayarkan dan disusun berdasarkan departemen produksi untuk periode yang akan datang. Untuk kepentingan penyusunan anggaran dan perhitungan harga pokok, maka tenaga kerja dibedakan dalam dua jenis tenaga kerja, yaitu yang pertama, tenaga kerja langsung, yaitu tenaga kerja yang mana kegiatannya berhubungan langsung dengan produk akhir yang dihasilkan atau terlibat langsung dalam proses produksi. Umumnya, biaya yang berhubungan dengan tenaga kerja langsung ini bersifat variabel. Yang kedua, tenaga kerja tidak langsung, yaitu tenaga kerja yang kegiatannya tidak langsung berhubungan atau tidak terlibat langsung dalam proses produksi. Umumnya, biaya yang berhubungan dengan indirect labor ini bersifat semi-variabel. Faktor yang mempengaruhi tenaga kerja langsung. 1. Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan. Kedua, kualifikasi yang dibutuhkan serta jumlahnya masing-masing. Yang ketiga, pelatihan atau training bagi tenaga baru maupun tenaga lama. Yang keempat, evaluasi dan menentukan kembali spesifikasi pekerjaan yang dibebankan. Yang kelima, besaran gaji dan upah bagi setiap tenaga kerja. Yang keenam, pengawasan dan pemeliharaan terhadap tenaga kerja. Persiapan-persiapan dalam penyusunan anggaran tenaga kerja langsung. Dalam mempersiapkan penyusunan anggaran ini, terlebih dahulu dibuat manning table, yaitu merupakan daftar kebutuhan tenaga kerja di mana berisi tentang penjelasan berbagai hal berikut. 1. Jenis atau kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan. 2. Jumlah masing-masing jenis tenaga kerja pada berbagai tingkat aktivitas. 3. Masing-masing bagian atau divisi yang membutuhkannya. Anggaran tenaga kerja langsung dibedakan menjadi dua komponen. Yang pertama, anggaran jam tenaga kerja langsung. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunannya. 1. Jenis produk yang akan diproduksi. Yang kedua, bagian atau divisi yang terlibat dalam proses produksi. Yang ketiga, standar jam kerja langsung per jenis produk. Yang keempat, waktu produksi, bisa bulanan, triwulan, atau kuartalan. Yang kedua, anggaran biaya tenaga kerja langsung. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunannya. Yang pertama, jumlah jam kerja langsung per masing-masing bagian produksi. Yang kedua, tarif upah per jam kerja langsung yang direncanakan per bagian produksi. Yang ketiga, jumlah biaya tenaga kerja langsung di masing-masing bagian produksi. Yang keempat, waktu produksi barang. Bisa bulanan, triwulan, kuartal, semester, tahunan, dan sebagainya. Rumus anggaran jam tenaga kerja langsung dan anggaran biaya tenaga kerja langsung. Yang pertama, anggaran jam tenaga kerja langsung. Anggaran jam tenaga kerja langsung sama dengan produksi Q dikali standar JKL. Yang kedua, anggaran biaya tenaga kerja langsung. Rumusnya, anggaran biaya tenaga kerja langsung sama dengan jumlah JKL dikali tarif upah. Tujuan penyusunan anggaran tenaga kerja langsung. Yang pertama, merencanakan jumlah kebutuhan tenaga kerja langsung. Yang kedua, merencanakan tarif upah kerja. Yang ketiga, merencanakan jumlah biaya tenaga kerja langsung sebagai dasar untuk perhitungan anggaran produksi. Yang keempat, perencanaan kebutuhan dana untuk pembayaran upah tenaga kerja langsung. Yang kelima, untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan pengelolaan tenaga kerja langsung. Manfaat anggaran tenaga kerja langsung. Manfaat yang pertama, efisiensi dalam penggunaan tenaga kerja langsung. Yang kedua, perencanaannya dapat diatur dan direncanakan secara efisien. Yang ketiga, harga pokok produksi dapat dihitung secara tepat. Yang keempat, sebagai alat pengawasan biaya tenaga kerja langsung. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.